Alhamdulillah, perjalanan karir saya mulai itu dari tahun 2008. Berkat dukungan dari orang tua, saya mulai memperbanyak alat makeup dari penghasilan saya makeup pengantin. Saya mulai memperbanyak alat makeup. Kita ngomongnya sama keluarga pengantin, sudah deal ya. Tong Podcast. Halo, jumpa lagi di Tong Podcast dan di edisi kali ini kita kedatangan tamu yaitu salah satu makeup artis alias Mua yang ada di Fakfak. Bisa dibilang Mua yang satu ini sudah banyak merias pengantin, pokoknya di tangannya wanita-wanita tampil cantik di momen spesialnya. Siapakah dia? Kita langsung kenalan dengan Kak Ria Wajo. Halo Kak Ria. Halo. Ya, sehat Kak Ria ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Karya ini kan sebagai salah satu Mua di Fakfak Iya. ya. Sudah banyak merias pengantin yang ada di Fakfak. Nah, kalau boleh tahu perjalanan karirnya sebagai seorang Mua ini seperti apa sih? Sejak kapan? Boleh diceritakan? Ya. Alhamdulillah, perjalanan karir saya mulai itu dari tahun 2008. Dari situ saya mulai belajar otodidak ya. Nah, kebetulan saya juga punya basic untuk merias diri sendiri awalnya itu. Terus saya memberanikan diri untuk bisa merias pengantin. Nah, dan kebetulan awal pertama merias pengantin itu tetangga sendiri. Nah, Oke, jadi dari tetangga dulu nih. Iya. Bagaimana ceritanya nih sampai tetangga mau dirias? Iya, karena kebetulan tetangga itu dia mungkin ya karena melihat dari kesehariannya saya, akhirnya dia mau dirias, gitu kan? Nah, saya pun berani di situ untuk mau merias dia dengan bekal makeup yang ada, alat-alat makeup kosmetik yang ada ini punya sendiri. Oke. Nah, alhamdulillah mulai dari situlah saya mulai beranikan diri untuk makeup pengantin. Menerima. Menerima makeup pengantin. Nah, dari situ saya mulai dikenal dari tetangga, merambat ke teman-teman, dan mulailah saya memperbanyak saya punya alat makeup. Jadi dari mulut ke mulut ini ya? Iya, jadi ceritanya tuh MLM ya, mulut lewat mulut gitu. Nah, jadi dari situ banyaklah teman-teman udah mulai kenal saya, dan alhamdulillah berkat dukungan dari orang tua, saya mulai memperbanyak alat makeup dari penghasilan saya makeup pengantin. Saya mulai memperbanyak alat makeup. Di situ sampai dari 2008 sampai ke 2019 saya ditawarin dari kantor transmigrasi. Mereka punya program BLK, badan apa ya, lembaga kerja ya, Lembaga kerja. ya. Untuk pelatihan gitu ya. Untuk pelatihan. Nah, saya ditawarin di situ. Terus karena saya tersendat dengan sertifikat. Ceritanya kan saya selama 10 tahun itu kan cuman hanya Otodidak. Akhirnya disitulah saya maksudnya diharuskan supaya saya mendapatkan sertifikat. Nah, kebetulan punya teman waktu itu di Makassar. Dia memberi info bahwa kita ada mau bikin BNSP, ikut kegiatan BNSP. Nah, disitulah saya nekat. Artinya nekat ini, daripada saya nggak punya sertifikat, saya nggak punya acuan, sudah saya ke sana. Iya, karena modal dari pengalaman saja kayaknya belum cukup ya. Iya. Harus ada sertifikat. Iya, karena dari BLK itu mereka minta saya untuk harus punya sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Nah, jadilah saya pergi ikut BNSP itu. Kegiatannya cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Nah, kegiatannya cuma 2 hari. Pertama kita pengenalan mengenai alat makeup. Hari kedua kita mulai menunjukkan potensi kita. Nah, dari situlah baru dikeluarkan sertifikat BNSP. Ada cerita menarik gak sih ketika ikut pelatihan waktu itu? Ya, ada cerita menarik karena di situ itu saingan itu kan banyak dari seluruh Indonesia. Kita semua ketemu di Makassar itu hanya untuk mau ngambil sertifikat itu. Sempat gugup sih di situ karena waduh, ini saingan saya ini bukan saingan, istilah sekarang ini bukan saingan kaleng-kaleng ini ceritanya nih. Karena semua sudah handal di make up semuanya nih
ibaratnya yang sudah punya apa Banyak pengalaman ya. banyak pengalaman, banyak jam terbangnya gitu kan. Sedangkan saya ya sampai sempat berkecil hati, saya apalah saya gitu kan. Tapi enggak, saya langsung berpikir, saya harus bisa gitu kan, saya harus bisa. Alhamdulillah setelah 2 hari saya punya sertifikat keluar dengan nilai A. Wih, luar biasa. Alhamdulillah setelah itu pulang dengan bekal BNSP, saya langsung tunjukkan ke BLK bahwa ini saya punya Sudah punya acuan. Dan sertifikat. alhamdulillah saya dipakai selama berjalan 3 tahun di BLK itu. Untuk mengajar makeup juga. Iya, untuk mengajar makeup di BLK. Alhamdulillah sekarang saya punya murid-murid BLK juga banyak. Oh iya. Yang sudah handal juga nih kayaknya. Iya, Ya? mereka sudah mulai mengikuti jejak-jejak saya gitu. Alhamdulillah. Oke, tapi pastinya pelatihan bukan cuma itu saja dong yang dilakukan ataupun diambil ya. Iya. Pelatihan-pelatihan lainnya seperti apa nih, Karya? Memang kalau untuk seputaran MUA itu kita hanya diambil hanya sekitar wajah dengan rambut, stylist rambut sama jilbab. Apalagi pengantin ya. Iya, hanya seputaran itu saja kalau yang saya ngambil. Ya selama berkarir nih jadi MUA ya dari tahun 2008 sampai sekarang tentunya sudah banyak pelanggan, sudah banyak merias ya. Alhamdulillah. Nah, suka dukanya seperti apa nih? Mungkin ketemu pelanggan yang macam-macam lah permintaannya. Ya, gitu. Dari sukanya itu senang ya saya setelah mengikuti profesi saya ini, sukanya itu saya punya kenalan di banyak tempat. Artinya saya tidak kenal mereka, mereka kenal saya. Itu kan sukanya tuh saya dianggap saudara gitu kan, di mana tempat itu kan Karya yang kemarin ini ya. Jadi senangnya di situ. Yang dukanya itu ya gitu, kita ke tempat jauh, terus perjalanannya yang kurang nyaman. Terus ya kalau untuk untuk dukanya dari pelanggan itu sendiri ya tidak bisa diceritakan lagi karena itu sudah terlalu banyak, terlalu gitu banyak kan. ya. Yang paling diingat nih, mungkin yang paling membekas. Satu aja ya. Boleh. Itu kadang itu mereka punya dari kita ngomongnya sama keluarga pengantin sudah deal ya, tapi ada dari keluarga lain itu yang langsung kayak gini, loh makeupnya cuman kayak begini kok, dia sampai lama kayak gitu, loh kok cuman hanya dipoles-poles begini. Padahal itu mereka tidak tahu itu ada teknik-teknik khusus ya. Iya, memang kita dari makeup itu kita punya tekniknya itu ada. Apalagi kan pengantin-pengantin ini kan tidak punya bentuk wajahnya beda-beda, punya tekstur kulit beda, jenis kulit beda, jenis kulitnya beda gitu kan. Hanya kadang itu sempat sih mau nangis juga. Tapi ya dijalani aja ya. Iya, dijalani aja. Makanya saya tuh kadang sampai pesimis juga sih. Kadang aduh bagaimana, tapi ya sudah harus dengan tekad, berani gitu kan. Jadi kadang itu saya ngomong ke keluarga, ya beginilah, maksudnya saya mengikuti mereka punya tekstur muka. Jadi apa-apa kan harus disesuaikan gitu. Iya, kalau bicara make up kan tidak semua perempuan itu bisa make up. Kadang kita lihat, kayaknya gampang. Tapi begitu kita praktek, ternyata tidak semudah itu. Iya, itulah kadang dulu kita harus seperti orang tua berkata pada kita gini. Makanya belajar, gitu kan. Sebenarnya kalimat itu agak sedikit kasar, tapi itu artinya luas, gitu kan. Jadi kalau makanya kenapa di BLK mereka buka lab pelatihan gitu, supaya kan yang tadinya cuma duduk di rumah, mereka bisa punya keterampilan, gitu kan. Saya pun kalau ada yang mau makeup di rumah, mau belajar, saya silahkan, gitu. Ada yang mau tanya-tanya tentang ini, tentang apa gitu, saya ceritakan, gitu. Tadi sempat dikatakan sempat kerjasama juga dengan BLK ya, belajar selama 3 tahun. Nah kalau sekarang apakah masih dipanggil juga? Sekarang BLK untuk merias
lagi tidak ada karena mereka lagi memunculkan program baru. Iya gitu. Nah kalau Karya sendiri, kalau untuk membuka kelas make up nih, ada rencana ke situ? Iya, saya memang punya rencana untuk buka kelas make up. Tapi saya menyesuaikan dengan pasaran di Fak-Fak. Gitu. Dan memang rencananya juga sih mau kerjasama dengan brand-brand kosmetik yang tertentu gitu kan, supaya artinya makeup ini bisa betul-betul dilihat bahwa bukan hanya sekedar kita belajar makeup, tapi ada brand makeup ya, brand kosmetik yang mensponsori gitu. Memang ada tujuan ke sana. Memang sudah ada perencanaan ke sana. Ada planning juga ke iya, sana. Oke, kalau bicara makeup pastinya kan ada banyak sekali tren makeup ya. Nah, gimana nih Karya? Kalau merias pengantin itu permintaannya seperti apa khusus untuk tren makeup sendiri? Kalau untuk tren makeup itu pertama saya kepada calon pengantin itu saya mempelajari dulu wajahnya. Gitu. Itu pertama. Kedua, kalaupun pengantinnya maunya tren makeupnya kayak saya mau kayak gini ya Kak ya, untuk makeupnya ya. Tapi kadang saya kasih masukan lagi, artinya bahwa memang tren makeup ini bagus, tapi kembali lagi ke wajahnya cocok atau tidak. Jadi kadang H-3 sebelum hari H itu saya biasa tes makeup. Ya, jadi kalau pada saat tes makeup itu wajahnya tidak cocok, saya tidak lanjutin itu. Gitu. Jadi berarti tidak semua bentuk wajah itu cocok ya dengan tren makeup tertentu. Iya. Oke. Jadi memang sebelum hari H sudah dites dulu nih. Iya, tes. Pernah tidak Kak menerima yang dadakan gitu? Oh, sangat. Pernah sangat juga? sering itu, sangat sering itu makeup dadakan. Artinya acaranya besok pagi dihubungi malam. Tapi tetap menerima nih. Tetap ambil. Nah, maksudnya kita menunjukkan profesi kita sebagai tukang makeup yang profesional. Tapi ada kendalanya nggak sih? Kalau yang dadakan seperti itu? Alhamdulillah yang dadakan gitu malah lebih enjoy, jalaninnya malah lebih asik gitu. Karena apa ya? Kita dapatnya itu tantangan sekali gitu kan. Kalau yang sudah sebulan dihubungi baru mau belajar baru mau di makeup gitu, kadang dianya kan sudah mau Kak saya maunya kayak gini. Saya mau kayak makeupnya harus dibikin kayak begini. Jadi banyak maunya, akhirnya kita jadi sedikit bingung juga ya? Iya, bingung. Bingung juga, tapi pada akhirnya kasih pemahaman yang baik juga ke ya itu ya, kembali lagi saya harus tes makeup supaya jangan sampai pada hari H dia kecewa. Gitu. Berarti kalau yang dadakan sudah tidak sempat tes makeup lagi? Sudah tidak sempat lagi. Tapi kalau yang permintaan yang macam-macam kayak begitu, gimana nih Kak? Pada saat apa? Pada saat dadakan? Iya, dadakan. Alhamdulillah kalau pada saat dadakan itu mereka sudah tidak request lagi. Tidak request ya? Iya. Sudah yang penting tampil cantik aja gitu ya. Akhirnya mereka ya sudah Kak, saya pasrahkan aja ke Kakak gitu. Ya sudah Kak, Kakak aja sudah yang ngatur. Nah, alhamdulillah jadinya kita sebagai tukang makeup ngerasa bahwa kita diberi kepercayaan full kan, berarti kita harus tunjukkan yang memang betul-betul bagus gitu. Oke, kalau bicara soal tren makeup, ada flawless, bold. Nah, itu gimana nih kalau di Fak-Fak sendiri untuk permintaannya? Ya, jadi untuk permintaan untuk pengantin-pengantin di Fak-Fak, mereka itu kadang maunya yang flawless. Karena yang natural ya Kak ya? Iya, flawless itu dia agak mau ke natural. Tapi sebenarnya pengerjaan flawless itu lebih ribet daripada yang bold. Iya. Kenapa itu bisa seperti itu Kak? Karena kalau flawless itu kita betul-betul ngeriasnya itu harus seminim dan serapi mungkin. Kalau bold itu bahasa Inggris kan artinya kan tebal. Nah, jadi kalau tebal itu kan kita asik aja gitu, maksudnya tanpa perlu harus kasih di baur-baur, harus dikasih turun-turun lagi kan, enggak. Kalau bold itu kan langsung naik, dia seperti mau ke India gitu ya. Lebih ke India. Itu beda lagi dengan kayak makeup Arab gitu. Ya, makeup Arab itu kebanyakan masuk ke makeup bold.
Makeup ball juga. Mm-mm. Oke. Kemudian kalau sekarang kan di media sosial tren juga tuh orang-orang bikin video-video make up. Nah, kalau Iya. Kak Ria sendiri apakah ikutin tren seperti itu juga? Iya, saya biasa ngikut tren itu. Kalau saya dapat yang bisa diajak untuk ikut tren-tren kayak gitu. Karena kadang biasanya mereka sudah di make up, kagok di depan kamera. Oh, Artinya kan kamera yang biasa kita mau bikin video itu kan, gitu. akhirnya Akhirnya tidak jadi. Padahal di dalam video itu kan durasi cuman sekitar 1 menit apa 2 menit. Pengerjaannya saja dari make up sampai ke itu kan bisa sampai 3-4 jam. bisa dari pagi sampai sore malahan ya. Bisa. Bisa. Saya pernah dulu itu waktu COVID kan. Saya pernah bikin itu. Karena tidak bikin kegiatan lain, tidak terima makeup, akhirnya bikin begitu. Video-video make up. Video-video makeup itu. Itu sampai 3-4 jam lah, bisa lebih bahkan. Jadi kadang itu sampai sudahlah bikin begini macam habis waktu saja. Gitu. Kemudian ketika make up pengantin, pernah nggak sih mendapatkan yang susah gitu untuk di make up? Masalah-masalahnya ada aja. Biasanya kalau kita lihat kan di video-video seperti make upnya tidak menyatu dengan kulit dan sebagainya. Ya, kalau masalah-masalah itu memang sering ketemu karena kembali lagi dengan di era sekarang ini kan pada pakai skincare kan. Iya. Jadi mereka itu karena sudah ketergantungan sama skincare, akhirnya pada saat kita pemakaian foundation itu suka longsor gitu. Makanya kadang kalau ada video yang baru berapa jam udah luntur gitu make upnya. Iya, itu Jadi semua sebenarnya itu sih ada pengaruh ke skincare ada juga pengaruh ya? ke skincare dan ada pengaruh ke mereka yang suka berkeringatan gitu kan. Oke, ada tips dan triknya nggak sih Kak? Apalagi untuk wanita-wanita yang mungkin masih pemula seperti itu untuk Iya. make up. Kalau untuk yang pemula tetaplah belajar, artinya tetap melatih tangan karena segala sesuatu kalau kita biasakan pasti bisa. Jadi harus belajar terus ya. Iya, apapun itu, siapapun itu tetap harus belajar. Dengan kita belajar, dengan sering kita melatih, dengan keberanian yang ada, pasti bisa. Gitu. Kalau kunci make up yang bagus, yang tahan lama, pasti kan cewek-cewek maunya seperti itu ya, make up badai gitu tahan lama. Ya. Kalau Apakah itu pengaruh juga kan dengan produk-produk kosmetik? semua produk kosmetik bagus. Kembali lagi ke teknik para MUA-nya. Oke, berarti Gitu. kembali ke tangan yang Kembali lagi ke tangan-tangan masing-masing MUA. Kadang saya pakai produk yang A, terus kakak pakai yang produk A, tapi kita hasilnya nggak sama. Karena itu kembali lagi ke teknik dan kembali lagi ke biasanya kita mengolah produk itu gitu. Berarti kembali ke tangan masing-masing. Iya, kembali ke terus tangan masing-masing. kepada yang sempat belajar juga ke Karya sekarang ini, apakah mereka juga sudah menerima juga? Alhamdulillah, yang sudah pernah belajar sama saya itu mereka sudah menerima pengantin-pengantin biasa. Ada yang mulai dari merias keluarga. Oh, rias keluarga. Iya, gitu-gitu. Iya, berarti Karya juga pernah ya ketika merias pengantin terus keluarga besarnya juga mau dirias juga. Pernah Iya, juga pernah. seperti itu. Jadi kalau saya kan biasanya paketan gitu kan, dari dekorasi terus makeup pengantin, makeup keluarga. Jadi biasanya adik-adik yang ikut saya pernah belajar sama saya kasih ke bagian makeup keluarga. Oke, Gitu. jadi memang mereka juga sekalian melatih diri lagi ya. Oke. Baik, kemudian Kak Ria, planning ke depan apa nih? Ya, planning ke depan tetap menjadi MUA dan tetap berkarya di dunia permakeupan dan dunia dekorasi. Baik, terima kasih Kak Ria, Ya, makin sama-sama. sukses, lancar Alhamdulillah. rezekinya Amin, ya. amin. Dan sampai di sini di Tong Podcast untuk kali ini. Sampai jumpa dengan pembahasan lainnya. Dadah. Tong Podcast.